Nah, sudah hadir juga ya teman-teman nih dari Jogja Lantai 2 ya. Teman-teman Mitra Parahita, halo, apa kabar? Aduh, semoga sehat selalu ya. Oke, baik teman-teman ya, Bapak Ibu semua, kita akan mulai acaranya untuk agenda hari ini ya. Kita akan bedah di sini ya fitur terbaru ya dari Sakilink ya. Nah, nanti juga di bulan Agustus kita akan mengadakan acara lagi nih ya untuk launchingnya ya aplikasi marketplace-nya dari SKK. Mungkin Bapak Ibu udah pernah tahu ya seperti apa. Nah, itu nanti kita perkenalkan juga. Nah, ini sebagai tahap awal ya untuk menambah pelayanan koperasi kepada anggota ya. Nah, di sini sudah hadir juga beberapa teman-teman dari SKK atau Sakti Sikundo ya, yang nanti akan menyampaikan juga ya pada hari ini. Nah, yang pertama mungkin saya sendiri ya, teman-teman ya, nggak bosan-bosannya, mudah-mudahan nggak bosan nih, ketemu saya terus ya. Nanti di sini saya ya Rio akan menyampaikan juga. Kemudian ada Mas Taufik. Halo Mas Taufik, mana wajahmu yang ganteng? Halo, Kak Rio. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Nah itu ya yang berbicara yang menggunakan masker dan baju putih, serba putih-putih ya. Oke, nanti setelah selesai pemaparan ya, kita coba diskusi terkait fitur ini ya. Kemudian mungkin dari waktunya kita coba maksimalkan ya sampai jam 12 ya maksimal ya teman-teman. Karena sebagian juga mungkin teman-teman ada yang mau menjalankan sholat Jumatnya. Ya. Baik, sebelum itu teman-teman ya, nah ini sepertinya masih lengkap, masih segar wajah-wajahnya, masih fresh ya. Coba kita ambil foto di awal ya supaya kelihatan wajahnya. Kalau udah di akhir itu udah mulai turun tuh ya kecerahan wajahnya ya. Nah silakan Bapak Ibu diaktifkan ya, mohon diaktifkan ya videonya ya. Kita ambil foto. Nah, oke, ini ada 2 slide. Mungkin saya akan tampilkan dulu slide yang pertama ya. Wah, luar biasa tuh kan kalau pagi-pagi tuh masih kelihatan gitu ya. Ganteng sama cantiknya tuh ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, untuk slide yang pertama saya ambil ya dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, mantap. Oke, yang slide kedua siap-siap ya. Nah, sip, 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Nanti foto akan dikirimkan ya ke masing-masing ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kalau mau di off-kan kameranya ya. Nah, di sini juga ada satu lagi tim dari Sakti Sikundo atau SKK, yaitu Mas Mbak Rania. Halo. Kenapa ada mbaknya sih? Oh gitu ya. Silakan perkenalkan dirimu, mana wajahnya. Nah ini ya. Oke, selamat siang semuanya. Udah siang ya ini ya maksudnya ya? Ya, Selamat siang pagi semuanya. menuju siang. Saya Rania Mina di SKK sebagai desainer, termasuk juga sebagai UI designer dan web designer di PT SKK.
Jadi kalau ada mungkin problem-problem di tampilan ternyata kurang enak, nah nanti silakan berkabar-kabar aja supaya nanti jadi masukan ke depan aplikasinya jadi lebih baik juga. Oke, luar biasa ya, Mas Rania. Ini tampilan yang mana ini yang nggak enak nih? Gimana? Tampilan yang mana yang nggak enak ini, Mas Rania nih? Ya siapa tahu. Pasti kan dengan banyaknya fitur nih, ntar mungkin ada ada satu tampilan yang dirasa ini sebenarnya bisa dibikin lebih simple, atau mungkin ini sebenarnya bisa seperti ini supaya nanti pemakainya juga lebih enak gitu misalkan. Nah, karena kan kalau tanpa masukan yang membangun juga nanti developernya juga ini dong nggak dapat input yang baik, kemudian juga nanti update-nya juga nggak terlalu signifikan. Oke, baik. Jadi ini tampilan pada aplikasi baik itu Saktiling ya, Mas Rania ya. Artinya silakan teman-teman nih kalau misalnya ada usulan nih ke tim SKK, Mas kayaknya kalau lebih cantik dikasih seperti ini deh. Nah, nanti kita coba tampung ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menambahkan juga ya. Ya, kebanyakan juga dari fitur dari SKK juga ya, masukan dari teman-teman ya, yang sangat membangun. Baik, kalau kayak gitu langsung kita ke acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua ya, Bapak dan Ibu dan teman-teman yang sudah hadir ya pada hari ini ya. Kita masih bisa berkumpul kembali walaupun tidak secara langsung ya, hanya bisa melihat dari jauh ya, dari handphone atau dari laptop, tapi tidak mengurangi rasa ininya mungkin ya, rasa komunikasinya ya, tetap masih kita bisa komunikasi ya. Jadi Bapak dan Ibu dan teman-teman, pada agenda hari ini ya, tadi di awal sudah saya sampaikan, artinya kita ingin memperkenalkan ya, ingin kita bedah fitur terbaru yang ada di Saktiling. Mungkin pengantar awal ya, teman-teman yang hadir di sekitar tanggal 8 ya Juli itu kita juga udah memperkenalkan ya. Hanya pada saat itu mungkin tidak terlalu lengkap ya. Terus masih adanya kebingungan juga ya, terutama terkait dengan label dari fiturnya. Nah, ini kita akan sama-sama kembali mereview lagi ya. Nanti mungkin setelah ini teman-teman bagi yang sudah siap ya, ini udah bisa langsung implementasi ya. Nah, ini yang saya tahu udah ada 3 ini lembaga ya yang udah siap. Kalau nggak salah itu dari KKSC Binong, terus Kopit Adil, sama satu lagi Bunga Tanjung ya. Nah, itu udah siap nih ya. Nah, ini juga kita sudah siap juga manualnya, ketika nanti teman-teman ada kendala nanti bisa baca manualnya ya. Oke, teman-teman, ini izin saya share screen ya. Oke, mudah-mudahan sudah tampil ya slide yang saya tampilkan ya teman-teman ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang akan kami kenalkan untuk fitur barunya yang ada di Saktiling ya. Nah, ini namanya itu adalah Minimart ya. Nah, kemarin kan sempat kita sampaikan juga cuman namanya Lacimat. Nah, supaya nanti kan di sekitar bulan Agustus kita akan launching aplikasi e-marketplace-nya dari SKK ya, nah, supaya tidak
bingung di teman-teman. Jadi kita untuk yang fitur yang ada di Saktiling ini kita namakan dengan minimat. Hanya 3%, nggak ada yang 3,6 lagi ya, yang dana masuk yang baru. Ya. Nah, jadi fiturnya minimat ya, lebih mini ya, lebih mudah ya. Apa itu minimat ya? Jadi minimat ini teman-teman yaitu sebuah layanan di mana ya memudahkan pemesanan barang ya secara online ya oleh anggota ya. Nah, jadi harapannya sebelum nanti kita menuju apa istilahnya itu UKM naik kelas ya. Nah, kita coba perkenalkan dulu kepada anggota. Nah, ini tahap awalnya ya. Nanti di sini ada layanan minimat, jadi anggota misalnya di rumah ingin sesuatu nanti bisa belanja di minimat ini. Nanti barang-barangnya ini berdasar dari barang-barang anggota ya. Nah, nanti anggota ya titip ke koperasi. Nanti koperasi ini hanya menyediakan ininya aja, tempat nitip aja gitu ya. Nah, nanti silakan anggota yang punya produk bisa dititipkan juga ya. Terutama sekarang ya di masa PPKM ini kan terkait apa makanan ya. Sekarang masih belum bisa makan di tempat gitu ya. Nah, harus diantar aja. Nah, ini salah satu solusi juga ya buat anggota gitu ya. Mau misalnya beli makanan atau misalnya beli kebutuhan rumah tangga juga bisa ya. Nah, jadi ini bentuk layanan pemesanan ya, teman-teman, minimat ini. Nah, ini ada di Saktiling, jadi nanti koperasi yang udah siap implementasi minimat, nanti fiturnya tampilannya ada seperti ini, minimat. Ya. Nah, di sini ada keuntungan ya dalam menggunakan minimat ini. Ya, ini dari sisi SKK, artinya di sini nanti koperasi ya bisa memasarkan juga ya produk anggota ya. Nah, produk anggota, jadi nanti silakan ya anggota yang punya produk datang ke koperasi, nanti koperasi seleksi dulu seperti apa. Nah, ini gimana koperasi aja ya. Barang-barang yang bisa dititipkan itu seperti apa. Ya. Terus kemudian di sini pembayarannya lebih mudah ya dengan Saktiling ya. Jadi bagi anggota yang sudah punya Saktiling itu tinggal bayar aja di situ pada saat pembeliannya. Yang ketiga di sini nanti koperasi anggota ya itu silakan ya bisa didiskusikan bagi hasilnya penjualannya seperti apa ya. Nah, ini antara koperasi sama anggota aja ya. Nah, itu terkait keuntungannya. Mungkin nanti ada lagi setelah diimplementasikan ya. Nah, di sini syarat dan ketentuannya, teman-teman. Kalau syarat menggunakan minimat ini cukup dua, yaitu sebagai anggota ya, anggota koperasi ya. Kemudian produk yang akan dijual, artinya ada produknya ya, yang dititipkan ya. Nah, ini produknya bisa dari anggota juga ya. Nah, terus ketentuannya ini nanti pihak koperasi ini memilih yang menseleksi barang-barang yang boleh dititipkan ya. Kemudian nanti proses pengirimannya ya nanti bisa diatur juga sama koperasi. Artinya nanti barang yang sudah dipesan itu ya bisa langsung diambil sama anggota, nanti tinggal diberitahu ya waktu pengambilan barangnya ke koperasi ya silakan ya Bapak Ibu ya. Ini barangnya sudah siap, sudah bisa diambil ke koperasi ya. Nah, itu dari syarat menggunakan minimat dan ketentuannya. Ya. Nah, kemudian nanti di sini proses transaksinya mungkin akan didemokan sama Mas Taufik ya setelah ini.
Nah, di sini saya tampilan sekilas saja proses transaksinya. Nah, ini nanti anggota akses Minimart, pilih paket-paket yang ada ya. Nah, kemudian nanti setelah pilih paket atau produk, langsung proses pembayaran pada saat itu juga. Nah, nanti pembayarannya pakai Saktiling ya, masukin PIN transaksinya seperti biasa. Nanti barang yang udah dipesan nanti akan ada di Saktiling dashboard. Nah, udah itu baru koperasi hanya menyiapkan barang. Kalau udah siap ya, udah nanti tinggal disampaikan aja barang sudah bisa diambil ya. Nah, seperti itu aja proses singkatnya dari Minimart ini ya. Nah, mungkin ini saya bisa teruskan nih ke Mas Taufik. Halo Mas Taufik. Halo Mas Rio. Ya, Nah, oke Mas Taufik, nah, bisa dibantu nih untuk mendemokan terkait proses Minimart ini seperti apa ke teman-teman. oke bisa ya. Mungkin sebelumnya saya mau share video dulu ya, Oh Bapak Ibu baik, semua. saya stop share dulu ya. Oke, Atau silakan mungkin Mas Taufik. sama Mas Rio bisa di share screen untuk videonya, Kak Rio. Video pengantar sih. Oke. Oke, Mas Taufik bisa langsung di Oh, ini coba share ya, di share screen Mas Taufik. oke. Sebelumnya selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Taufik Hidayat. Saya bekerja di SKK sebagai developer ya, Bapak Ibu. Di sini saya mau mendemokan aplikasi Minimart di Saktiling. Nah, sebelumnya saya izin share screen ya, Bapak Ibu. Nah, untuk share screen-nya sudah muncul ya, Bapak Ibu ya. Oke, sudah Oke, Mas Taufik. sebelum Bapak Ibu mengaktifkan fitur Minimart di Saktiling, Bapak Ibu harus bekerja sama dengan penyedia layanan yang bernama Laci. Laci ini fungsinya sih untuk mengelola produk yang nanti Bapak Ibu akan jual di Minimart Saktiling. Nah, untuk informasi juga, Laci ini adalah salah satu produk yang dikembangkan oleh SKK untuk memberdayakan para UKM atau anggota Bapak Ibu koperasi. Nah, kita langsung saja ya untuk sebelum mengaktifkannya, Bapak Ibu harus mengkonfigurasi awal untuk menghubungkan Laci dan Saktiling. Nah, di sini untuk tampilan dashboard Lacinya. Nah, untuk menghubungkannya, Bapak Ibu harus membuat kredensial API agar Saktiling dan Laci bisa terhubung. Nah, di sini sebagai contoh saya sebelumnya sudah membuat kredensial API untuk menghubungkan Saktiling dan Laci. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung pindah ke
ke Saktiling untuk mengatur konfigurasinya. Nah, di sini tampilan admin Saktilingnya. Setelah itu Bapak Ibu bisa masuk ke menu pengaturan di setting program. Nah, Bapak Ibu scroll saja ke bawah untuk mencari bagian konfigurasi laci. Nah, di sini untuk konfigurasi lacinya ada 5 field yang mesti diisi. Yang pertama itu URL laci. Nah, URL laci ini Bapak Ibu bisa langsung copy saja URL laci di sini. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau buat layanan laci sendiri, kemungkinan URL-nya nanti berubah, bisa disesuaikan. Yang kedua ada UKM ID. UKM ID ini adalah kode UKM Bapak Ibu yang terdaftar di laci. Nah, ada di ini seperti yang saya contohkan, ada di nomor UKM 00038. Tinggal di copy saja, dipindahkan ke UKM ID. Dan untuk user ID dan API key sesuai yang tadi Bapak Ibu di generate. Nah, di sini tinggal di copy saja. Nah, yang kelima ada di rekening ponsel koperasi. Nah, ini fungsinya untuk rekening tujuan pembayaran. Nah, misalnya ada anggota Bapak Ibu yang membeli barang di Minimart, nanti uangnya itu akan masuk ke rekening ponsel yang Bapak Ibu sudah set di setting program. Nah, untuk konfigurasi awal Saktiling dan laci sudah selesai. Selanjutnya kita coba untuk menambahkan produknya. Nah, untuk menambahkan produknya, Bapak Ibu bisa kembali lagi ke laci. Nah, di sini ada modul e-finance. E-finance ini untuk mengatur produk yang Bapak Ibu akan jual. Nah, di sini e-finance ini dashboardnya sangat luas. Bapak Ibu bisa cek laporan penjualan, pembelian. Sebenarnya tidak hanya untuk Minimart saja, Bapak Ibu bisa untuk jualan gitu seperti point of sale. Nah, tapi untuk pertemuan saat ini saya hanya menjelaskan untuk kebutuhan Minimart saja ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk menambahkan stok barang, Bapak Ibu bisa akses menu persediaan di stok barang. Nah, di sini Bapak Ibu bisa tambah, misalnya untuk sebagai contohnya saya udah nambah 3 produk, Indomie, goreng original, paket bersih sehat, dan paket kebutuhan pokok. Saya coba untuk tambah produk baru. Nah, di sini misalnya saya mau menambahkan produk terigu untuk kodenya. Nah, persisnya terigu 1 kilogram. Nah, jangan lupa untuk satuan persediaannya Bapak Ibu isi. Nah, di sini kategorinya misalnya paket. Di sini Bapak Ibu bisa tambah juga kategorinya. Untuk suppliernya juga Bapak Ibu bisa tambah. Untuk sementara saya pilih supplier lote. Nah, di sini jangan lupa untuk stok persediaannya Bapak Ibu bisa set misalnya 100. Nah, di sini untuk harga persediaan ini adalah harga modal. Misalnya ada anggota Bapak Ibu yang menitipkan barangnya, misalnya dari anggotanya harga jualnya adalah 10.000. Nah, di sini Bapak Ibu bisa set untuk harga jualnya, misalnya diambil keuntungan 2.000. Jadi di sini Bapak tinggal isi Bapak Ibu 12.000. Nah, ini untuk harga modalnya 10.000 dan harga jualnya 12.000, berarti Bapak ada margin keuntungan sebesar Rp2.000. Jangan lupa Bapak Ibu upload juga ya gambarnya agar tampilan di Minimart Saktilingnya lebih bagus. Nah, misalnya saya masuk ke terigu, untuk deskripsinya Bapak Ibu bisa isi sesuai produknya. Misalnya Bapak Ibu mau buat paket hemat, nah di situ bisa tulis paket hematnya barangnya apa-apa aja. Misalnya ini untuk terigu, misalnya terigu 1 kilogram segitiga biru. Nah, simpan. Nah, barangnya otomatis nanti apa yang Bapak Ibu tambah di sini akan muncul di Minimart. Nah, sebelum ke Minimart, Bapak Ibu jangan lupa untuk setting pengaturan lacinya Bu ya, untuk menentukan periode ordernya dan lokasi pengambilannya. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu set saya mau
periode ordernya hari ini. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal di set aja 23 Juli 2021. Nah, berarti untuk periode order hari ini 23 Juli sampai misalnya tambahin jam sampai jam 17 sampai jam 5. Jam 5. Nah, di sini untuk lokasi pengambilannya biasanya sih bisa diisi alamat koperasi Bapak Ibu atau gudang Bapak Ibu. Jadi di sini bisa diisi bebas sih, Pak. Nah, di sini jangan lupa untuk layanan ordernya mesti aktif ya Bapak Ibu. Ini tidak aktif kalau misalnya Bapak Ibu bisa tidak aktif, otomatis nanti di minimat di Saktilingnya anggota Bapak Ibu sudah tidak bisa membeli lagi karena layanan ordernya sudah ditutup. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik simpan. Oke, berhasil simpan. Nah, setelah itu kita langsung bisa masuk ke aplikasi Saktilingnya. Nah, mohon maaf Bapak Ibu, ini sepertinya ada kendala screen mirror app-nya. Mohon tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ada masalah di share screen-nya. Sudah bisa. Sepertinya lama. Atau mungkin saya lebih di saya langsung demokan via kamera saja ya Bapak Ibu ya. Mungkin kelihatan kan? Karena ada masalah si screen mirror app-nya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Oke, baik. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada menu Minimart ya. Untuk aplikasi yang update Minimart sekarang sudah ada di Play Store mungkin ya. Mungkin untuk yang Bapak Ibu terdaftar sebagai beta tester sudah bisa coba-coba si aplikasi Minimart ini. Nah, bisa cek di Minimart. Nah, di sini ada sedang loading ya Bapak Ibu. Share-nya Mas, dimatikan dulu. Nggak kelihatan. Oh iya Pak, sebentar Pak. Oke, saya coba di stop dulu ya Bapak Ibu. Nah, nanti wajahnya Mas Taufik diperbesar ya Bapak Ibu ya. Nah, biar kelihatan. Nah, di sini sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin lebih jelas sekarang Bapak Ibu. Ya, tinggal di double klik Nah, aja. di sini wajah tadi ada Mas Taufik. satu produk yang saya sudah tanya, terigu 1 kilogram yang tadi sudah saya tambah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik saja untuk pembeliannya, misalnya terigu 1 kilogram. Nah, di sini ada deskripsi konfirmasi ordernya. Nah, Bapak Ibu bisa cek. Jika sudah yakin, Bapak Ibu bisa langsung bayar. Nah, Bapak Ibu habis itu masukkan PIN-nya. Nah, di sini pembayaran berhasil. Nah, anggota Bapak Ibu sudah berhasil untuk membeli barang yang Bapak Ibu telah menjual. Nah, untuk melihat list transaksinya, Bapak Ibu bisa cek di admin Saktiling. Oke, saya izin share screen kembali ya Bapak Ibu. Nah, untuk lihat transaksinya ada di menu simpanan di transaksi laci. Nah, sudah muncul. Nah, tadi ini adalah order yang saya telah lakukan. Di sini ada keterangan pembeliannya, pembayaran terigu 1 kilogram. Nah, di sini statusnya berhasil. Di sini jika statusnya sudah berhasil, uang anggota yang membeli otomatis sudah terpotong dan ditransfer kepada rekening ponsel tujuan yang Bapak Ibu sudah setting.
Nah, jika sudah selesai, biasanya admin Saktiling harus menghubungi admin lacinya untuk menyiapkan barang yang telah dipesan oleh si anggota tersebut yang di Saktiling itu. Nah, jika barangnya sudah siap, admin laci menghubungi admin Saktiling untuk memberitahu si anggota untuk mengambil barangnya. Nah, di sini untuk memberitahunya, kita memberikan kemudahan, kita bisa kirim notifikasi ke pembeli dengan cara klik tombol kirim notifikasi ke pembeli. Nah, di sini Bapak Ibu bisa set pesannya sesuai, misalnya silakan diambil produknya ke alamat bla 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 bla. Nah, di sini untuk defaultnya sudah kami isi. Di sini Bapak Ibu bisa di custom. Nah, jika sudah yakin, Bapak Ibu bisa langsung kirim. Nah, notifikasi sudah dikirim. Nah, otomatis nanti di aplikasi Saktiling anggota akan muncul notifikasi bahwa pesanan sudah siap dan silakan diambil. Misalnya seperti saya contohkan, mungkin kelihatan Bapak Ibu. Nah, di sini ada notif untuk anggota ambil barangnya. Nah, untuk transaksinya sudah selesai di sisi Saktiling dan di sisi Saktiling admin. Nah, jika Bapak Ibu mau cek laporan penjualannya, Bapak Ibu bisa cek di lacinya sendiri, di menu laporan, di penjualan. Nah, Bapak Ibu bisa set untuk filternya, misalnya hari ini tanggal 23 Juli, tampilan laporan. Nah, di sini ada untuk rincian penjualannya. Mungkin itu saja ya demo Minimart di Saktiling dari saya. Untuk kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Abang Rio. Terima kasih Abang Rio. Oke, baik, terima kasih ya Mas Taufik ya sudah menjelaskan secara teknisnya ya tadi bagaimana koperasi sebelum menggunakan aplikasi Minimart ini ya harus mengajukan dulu akun lacinya. Nah, kemudian tadi juga sudah disampaikan juga ya bagaimana cara menambah produknya ya. Tadi ada setting harga jual ya tadi ya, nama produknya, deskripsi macam-macam lah sebenarnya. Terus setelah itu baru diposting ke Minimartnya, nanti produk tersebut tuh akan tampil di Minimartnya ya. Nah, tadi langsung didemokan juga ya dari handphonenya Mas Taufik, artinya ya nanti anggota juga kalau misalnya saat transaksi modelnya seperti itu juga ya, pilih barang, bayar ya, kalau sudah nanti tinggal ambil barangnya ya. Nah, mungkin itu dari pemaparan terkait dari penjelasan Minimart, proses di Minimart seperti apa ya yang sudah kami sampaikan. Mungkin selanjutnya, karena ini fiturnya sangat sederhana sekali ya, teman-teman, supaya anggota juga lebih mudah lah dalam menggunakannya. Koperasi juga nggak terlalu rumit ya, artinya hanya menambahkan produk saja ya dan memantau transaksinya. Paling yang disiapkan mungkin dari produk apa aja ya, apa namanya itu yang boleh ditampilkan di Minimart ya, paling itu aja. Oke, mungkin sesi nanti yang terakhir adalah sesi diskusi ya. Silakan nanti teman-teman kalau ada pertanyaan ya terkait Minimart ini dipersilakan. Tapi sebelum ke sesi diskusi ya, nah di sini kami mau menampilkan satu video ya terkait Minimart ini ya. Jadi saya share videonya. Nah ini teman-teman juga udah bisa lihat nanti ya video dari Minimart ini di channel YouTube di Sakti Official Channel.
Nah, bagi teman-teman yang belum follow ya, silakan di follow ya. Nah, kita sudah ada nih sosial medianya, ada di YouTube di Sakti Official Channel, kemudian di Instagram ya, kemudian di Facebook itu Sakti Center ya. Silakan teman-teman yang belum follow di follow ya. Oke, ini saya coba share screen-nya. Namanya Laci. Ya, ini videonya ya. Udah tampil ya. Nah, ini saya putar dulu. Nggak ada suaranya. Oke, nggak ada suaranya. Saya coba share screen ulang ya. Nah, ini mudah-mudahan ada ya. Share soundnya jangan lupa. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman terkait videonya. Nah, nanti bisa dicek aja videonya ya. Yang Lacimat, Minimat. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Nah, ini kita bisa ditemani nih sama Mbak lagi, Mas Rania. Halo, Mas Rania. Halo, Halo, Mas Rania. suara saya? Nah, kedengeran, Mas. Beneran. Oke, terima kasih. Ini selanjutnya sesi diskusi ya. Ya. Baik. Sebelumnya terima kasih pemaparan dari Mas Rio tadi tentang standar SOP dasar ya tentang untuk penggunaan Minimart ini dan juga tentang tata cara penggunaan fitur Minimart di Saktiling yang tadi sempat dipaparkan oleh Mas Taufik. Hari ini rapi sekali. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan seluruh partisipan yang ingin bertanya, silakan untuk dinyalakan mikrofonnya. Kemudian mohon disebutkan nama dan asal instansinya. Kemudian disampaikan pertanyaan. Silakan kita buka termin pertama terlebih dahulu. Saya Deo dari Bunga Tanjung, Kopdit Bunga Tanjung Lampung. Oh iya. Mungkin langsung tanya atau nanti nunggu temannya? Oh silakan bisa langsung tanya. Begini, selamat pagi semuanya, baik dari tim SKK maupun dari Kopdit atau koperasi lain yang di room ini. Jadi begini, kebetulan saya mengikuti sosialisasi Lacimat itu dari awal tahun lalu ya. Tahun lalu juga kita pernah Zoom meeting juga, waktu itu sosialisasi. Nah, yang mau saya tanyakan, sepertinya konsepnya berubah ya dari awal dulu ke sini berubah. Dulu kan diharapkan anggota bisa posting sendiri produknya gini ini itu dan tidak. Untuk sekarang kan ini yang melakukan adalah dari pihak koperasi. Terus yang kedua pengen tahu juga sih apa koperasi yang sudah menjadi pilot project untuk Lacimat ini. Mungkin bisa sharing, mohon sharingnya begitu.
Itu aja sih, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Deo. Jadi yang pertama tentang ini ya, konsep dari Minimart yang sekarang ya. Kemudian minta juga tentang sharing atau testimoni dari koperasi yang sudah menggunakan fitur ini di pilot project untuk fitur Minimart. Mungkin bisa langsung dijawab atau kita buka satu pertanyaan lagi. Oke, satu pertanyaan lagi silakan, baru nanti akan dijawab. Silakan kepada Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh kedua narasumber kita. Oke, sambil menunggu, untuk pertanyaan pertama tentang konsep dari Minimart ini, saya persilakan untuk Taufik untuk memberikan jawaban. Jadi, apakah konsep dari Minimart ini berubah dari yang pertama banget dulu hingga yang rilis stabil sekarang, atau misalkan berubah, kira-kira ada alasan apa di balik itu? Jadi nanti bisa dipaparkan dan dibagikan informasinya kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Silakan Taufik. Baik, mungkin saya bisa bantu jawab ya Pak Deo. Untuk konsep awalnya yang kita jelaskan tahun lalu itu tetap masih ada Pak Deo, di Lacimat itu masih ada, cuman kita membuat skop kecilnya itu jadi biar sebelum kita mencoba untuk yang jaringan lebih luas itu kan jaringan lebih luas si anggotanya yang berjualan. Nah, kita coba untuk si koperasinya dulu Pak yang menjual karena untuk implementasi Lacimat itu butuh waktu dan kita juga mesti memberikan pelajaran ke para anggota agar bisa lebih mohon maaf ya Bapak Ibu, saya agak gugup. Jadi karena si Lacimat ini untuk anggota, Bapak Ibu mesti memberikan pelajaran kepada anggota untuk cara berjualan online itu bagaimana sih Bapak Ibu. Nah, untuk saat ini makanya kita buat fitur di Saktiling agar konsepnya itu Bapak Ibu bisa dipahami. Nah, jika Bapak Ibu untuk skopnya sudah besar, nah Bapak Ibu bisa upgrade ke Lacimatnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang mau mencoba fitur Minimart ini, fitur Lacimat, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur Minimart terlebih dahulu di Saktiling. Nah, mungkin untuk pilot project-nya untuk Minimart saat ini belum ada ya Bapak Ibu, tapi untuk si Lacimat sendiri di kita udah ada 4 yang sudah implementasi, yang seperti yang dari DMO Dapur Move On yang punya CU Mandiri, OSL One Stop Living dari TEB Bali, dari KTUM juga udah ada, dan juga dari Umat Bali. Nah, Umat Bali baru implementasi. Nah, untuk pilot project-nya sudah ada 4 Bapak Ibu. Mungkin dari Suster adakah mungkin bisa menjelaskan lebih detail tentang Lacimat, bagaimana caranya? Oke, sorry saya potong dulu ya Taufik. Untuk jawaban pertama tadi, sebenarnya untuk konsep dari Minimart sendiri ini masih sama, hanya ini disederhanakan seperti itu ya Taufik ya. Disederhanakan dengan tujuan supaya koperasi dan anggota itu menjadi familiar dengan proses jual beli secara online. Jadi kalau sudah betul. Dan sudah terbiasa dengan transaksi model seperti ini, nanti akan lebih mudah ketika koperasi ingin mengimplementasikan Lacimat. Nah, untuk pilot project terkait Minimart ini memang belum ada, jadi sebenarnya ini adalah kesempatan yang bagus buat koperasi-koperasi yang hadir di siang hari ini. Silakan menjadi inspirasi untuk kemudian nanti bisa memberikan testimoni pertama tentang fitur Minimart ini. Untuk terkait yang tadi disebutkan Lacimat dan pilot project yang udah jalan, itu sebenarnya nanti akan kita bahas di kesempatan yang kedua di bulan Agustus nanti. Jadi Bapak Ibu jangan lupa nanti juga hadir di acara
Lacimart, nanti akan lebih detail di sana, tapi sepertinya boleh lah ini di spoiler sedikit. Mungkin Suster mau memberikan spoiler sedikit tentang pilot project Lacimart ini. Jangan banyak-banyak Suster, nanti biar jadi kejutan di acara selanjutnya. Begitu ya? Iya, nggak banyak-banyak. Ya, silakan Suster. Yang jelas yang saya tadi mau katakan itu kaitan dengan Lacimart, itu pengembangan. Saya sedikit sharing aja. Kalau Lacimart ini kita bisa kelola konsepnya nggak beda jauh dari apa yang tadi sudah dikatakan Pak Dio, yang dulu-dulu pengembangannya anggota bisa posting sendiri, itu benar. Tapi nanti akan gagas lagi di bulan Agustus. Nah, dalam perjalanan ketika kita garap yang Lacimart ini, ada kendala-kendala di sisi anggota yang dijadikan mitra. Nah, mengapa akhirnya muncul aplikasi yang kita sekarang garap ini itu Minimart? Karena kebanyakan anggota kita ini adalah kelompok mikro, kalau kecil itu mungkin masih mending ya. Artinya kalau kelompok kecil ini mereka udah ngerti yang namanya jualan online gitu. Tapi kelompok mikro ini kebanyakan nggak sampai ke situ. Maka kita ingin mengedukasi mereka. Maka kenapa SKK menyediakan fasilitas dengan adanya Minimart. Sehingga dari situ mulai dilatih anggota bisa mengenalkan produknya yang dibantu oleh koperasinya. Lalu produk itu difoto dengan lebih cantik. Lalu bisa dibantu juga mendeskripsikan produk itu sehingga ketika ditawarkan dimasukkan di Minimart itu punya daya tarik. Nah, anggota-anggota kita ini kan kebanyakan ada kelompok itu. Maka ini nanti yang harapannya ketika nanti teman-teman CU yang bergabung hari ini itu bisa mendownload aplikasi di Minimart-nya supaya bisa menggerakkan anggota-anggota kita yang punya produk yang nantinya menjadi calon mitra yang bisa digabungkan di aplikasi Lacimart-nya. Kurang lebih itu aja, intip-intip sedikit. Oh, baik, terima kasih. Pemaparannya cukup jelas sih. Memang tujuannya untuk mengedukasi dulu ya, dimulai dari yang tingkat itu. Terima kasih, cukup paham. Oke, berarti udah clear Pak Dio ya. Baik, terima kasih Taufik untuk jawabannya dan juga Suster untuk spoiler atau intip-intip sedikit tentang Lacimart yang nantinya akan kita bahas tuntas tentunya di bulan Agustus nanti. Jadi jangan lupa nanti juga akan diinfokan bagaimana pendaftaran untuk kegiatan depan dan silakan untuk ikut kembali. Jadi nanti akan lebih clear. Dan tadi juga sempat disinggung oleh Suster bahwa fitur Minimart ini sebenarnya juga memberikan aspek tambahan untuk koperasi dan anggota koperasi untuk mempelajari sesuatu yang lebih lagi, misalkan untuk belajar bagaimana memotret produk, kemudian mendeskripsikan produk sehingga menarik, jadi orang tertarik untuk membeli. Nah itu bisa menjadi tugas atau PR masing-masing koperasi atau Kopdit, sehingga nanti ketika sudah menggunakan Lacimart itu akan sangat membantu sekali. Jadi produk yang ditampilkan pun akan tampak menarik dan deskripsinya juga sangat membantu. Terima kasih Suster. Silakan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan yang lain. Silakan, mohon untuk disebutkan nama dan asal koperasinya atau asal instansinya. Iya, silakan. Selamat pagi. Halo, Ya, selamat pagi. Ya. Baik, terima kasih Kak. Ini dengan ini dari Ibu Nelci dari Koperasi Kopdit Spirit Soferdia. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi menarik apa yang kami dengar pada pagi hari ini terkait fitur baru dari Saktiling Lacimart. Jadi yang ingin kami tanyakan di sini, kebetulan kan untuk KSP Kopdit Spirit Soferdia, kami selama ini ada produk yang
kami jualkan kepada masyarakat dan bukan hanya anggota koperasi. Jadi yang kami sediakan seperti ikan, lalu kemudian sayur-sayur organik dan juga pupuk. Nah, pertanyaan kami di sini, pelanggan kami bukan anggota koperasi. Yang jelas dia bukan pengguna Saktiling. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana strategi dari PT SKK atau dari Lacimart untuk bagaimana strateginya, bagaimana strategi yang bisa kami lakukan untuk pelanggan kami yang bukan merupakan anggota koperasi. Karena ketentuan persyaratan yang pengguna untuk persyaratan harus jadi anggota koperasi. Di sini pelanggan ini Pak, bahwa kami punya pelanggan kebanyakan bukan anggota koperasi. Mungkin ada strategi yang bisa ditawarkan supaya kami bisa lebih mantap untuk penjualan produk-produk kami ke depan. Lalu kemudian itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait pemasaran. Lacimart ini kan tadi hanya digunakan oleh anggota koperasi dan yang memiliki aplikasi Saktiling. Apakah bisa pemasaran ini kembali seperti pertanyaan yang pertama tadi, pemasarannya bisa juga untuk untuk pelanggan yang bukan merupakan anggota koperasi. Oke. Terima Ada kasih, lagi? kami kembalikan. Oke. Itu saja Pak untuk Sama-sama. sementara. Oke. Maaf, namanya tadi siapa? Saya kurang mendengar dengan jelas tadi. Kami dari KSP Kopdit Spirit Soferdia, NTT Kabupaten Manggarai. Nama Anda? Ibu Nelci. Bu Nelci. Oke. Yuliana, Nelci. Yuliana, ya. Iya. Iya, oke. Terima kasih pertanyaan Bu Nelci. Yang pertama tadi adalah di Kopdit Soferdia ini mereka udah punya banyak pelanggan nih. Bahkan pelanggannya bukan hanya anggota koperasi. Nah, hanya saja di Minimart tadi ini kan khusus untuk anggota koperasi. Nah, untuk bagaimana cara menjualnya nanti ini ke anggota yang ke pelanggan yang bukan anggota koperasi. Nah, silakan dari Mas Taufik atau Mas Rio yang akan menjawab terlebih dahulu. Kemudian juga kalau misalkan lanjut ke pertanyaan kedua adalah lalu bagaimana cara memasarkan produk ini? Mereka udah punya produk bagus, kemudian ini bagaimana pemasarannya kalau Minimart ini hanya bisa diakses oleh anggota koperasi yang menggunakan Saktiling. Oke, apakah ada strategi khususnya? Tentu ada, tapi silakan Taufik atau Mas Rio untuk menjawab. Baik, paling saya awali dulu ya, Mas. Oke, diawali berarti saya ada yang mengakhiri. Silakan. Baik, terima kasih ya Bu Nelci ya dan teman-teman di Kopdit Soferdia yang di Ruteng ya. Nah, betul sekali ya untuk Minimart sendiri untuk saat ini emang kita melayaninya untuk anggota dulu ya Minimart ya. Karena skupnya ini masih skup yang lebih kecil ya di lingkungan Kopdit atau koperasinya. Jadi untuk Minimart ini masih hanya melayani anggota saja. Tapi tidak menutup kemungkinan bila mana koperasi sudah memiliki produk ya. Tadi kan ada pupuk ya, ada ikan, kemudian ada sayuran organik. Nah itu mungkin bisa diarahkan ya ketika nanti implementasi Lacimart tuh Bu Nelsi ya. Nanti di bulan Agustus ya Bu Nelsi dan teman-teman di Kopdit Soferdia ya nanti datang kembali aja ya di jobnya dari SKK terkait Lacimart. Nah di situ kalau Lacimart sih bisa ya melayani anggota dan di luar anggota ya. Nah paling itu dari saya ya Bu Nelsi, mudah-mudahan bisa menjawab. Mungkin dari Mas Taufik ya mau menambahkan. Silakan. Mungkin buat Bu Yuliana, saya mau menambahkan aja ya Bu, untuk
sasarannya itu yang non anggota, kita sebenarnya sudah disediakan dipakai yang platform Lacimat itu, Bu. Jadi untuk yang Minimat ini emang sasaran kita itu untuk anggota koperasi, sedangkan di Lacimat ini sasaran kita itu lebih luas, tidak hanya untuk anggota koperasi. Nah, dan di Lacimat ini kita juga sudah membuat ada 3 metode pembayaran. Yang pertama itu bisa bayar pakai Saktiling, yang kedua bisa pakai kris, dan yang ketiga bisa bayar di tempat seperti toko-toko online yang lain. Jadi mungkin yang di CU Software dia bisa nanti kita implementasi Lacimat untuk jaringan yang lebih luas dan sasarannya non anggota. Nah, mungkin itu saja dari saya. Jadi di Sakti ini sudah menyediakan untuk platform marketplace untuk non anggota. Tapi mungkin nanti penjelasan lebih detailnya di tanggal 12 Agustus ya, Ibu Yuliana. Untuk pertemuan saat ini saya hanya bisa menjelaskan bahwa itu sudah ada. Terima kasih. Oke, jadi Bu Nelsi, strategi untuk pemasaran tadi, pemasaran ke pasar yang lebih luas untuk pelanggan yang bukan pengguna Saktiling ini sudah ada menurut informasi dari narasumber kita Mas Taufik dan juga Mas Rio. Dan nanti untuk detailnya akan disampaikan di tanggal 12 Agustus ya. Wah, udah bocor di tanggalnya nih. Tanggal 12 Agustus kita akan bahas tuntas tentang Lacimat, dan di situ nanti Ibu Nelsi bisa memperoleh jawaban yang lebih memuaskan, saya yakin. Oke, Bu Nelsi, ada yang ditambahkan untuk pertanyaan yang sudah sampaikan tadi? Baik Kak, untuk sementara itu saja. Terima kasih untuk jawabannya. Kami tunggu tanggal 12 Agustus. Oke, Terima oke, kasih. Taufik dan Mas Rio ditunggu ya. Ditunggu Bu Nelsi tanggal 12. Siap, ya. Kita bahas tuntas nanti ya di Agustus. Harus dibahas dengan tuntas. Baik, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi? Silakan untuk dinyalakan mikrofonnya dan sebutkan nama dan asal instansi terkait. Silakan. Oke. Wah, ternyata berarti ini udah mulai banyak nih yang nunggu acara tanggal 12 Agustus nih ya. Kira-kira nanti akan bahas apa aja ya di situ. Saya juga jadi tidak sabar ini. Ini baru tanggal 23, masih ada waktu. Silakan Bapak, Ibu, saudara sekalian yang ingin bertanya terkait Minimat di Saktiling. Silakan. Baik, untuk yang baru hadir, selamat datang. Tadi. Halo. Oh ya, silakan. Dari CU Bima, Bu Juander dari CU Bima Sintang. CU Bima Sintang. Iya, oke. Silakan Ibu. Ini berarti nanti fitur fitur ini Laci ini kurang lebih seperti Shopee ya. Kita belanjanya kayak belanja di Shopee ya. Untuk yang fitur Lacimart atau Minimart. Kurang lebih Shopee gitu ya. Belanjanya. Dia langsung ada tokonya atau gimana nih? Oke. Barangkali ini saya persilakan suster saja untuk memberikan sedikit lagi bocoran tentang apakah Lacimart ini nanti mirip Shopee atau lebih baik malah. Silakan suster. Ini kok pada penasaran yang Laci ya? Tunggu tanggal bulan Agustus, lebih seru. Oh iya. Penasaran. Tapi sekali lagi yang awal ini ketika kita memang mau garap nih marketplace-nya dengan nanti aplikasi Lacimat-nya,
kita harus mulai dulu CO-nya menjadi tempat untuk menginkubasi anggotanya supaya mereka bisa bergabung menjadi mitra. Karena tantangan terbesar di CO itu. Iya. Kita punya marketplace-nya, tetapi mitranya nggak ada yang masuk nih. Tetapi bisa saja mitranya sudah masuk, produknya belum bagus. Atau produknya nggak sesuai kebutuhan, sehingga nggak ada yang mau beli gitu. Maka pintu masuknya lewat Minimart tadi. Anggotanya dilatih, produknya dibuat bagus, supaya produknya itu nanti juga menjadi daya tarik. Sekaligus kita CO-nya bisa melihat, sekaligus menginventaris ya, kebutuhan anggota ini apa aja sih sebenarnya, sehingga kita bisa memilah nih, mitra-mitra mana, calon-calon mitra yang bisa dijadikan mitra yang nanti bergabung di laci ini. Kalau kita sudah bisa menginventaris produk-produk yang dibutuhkan anggota, kebutuhan anggota itu apa aja. Nah, ketika masuk di Minimart-nya nanti, produk yang dijual menjadi laku gitu ya, karena memang menjawab kebutuhan. Nah, itu dulu menurut saya yang memang harus digarap. Dan ini tantangan besarnya koperasi. Kalau kami punya pengalaman anggota yang menjadi mitra, punya produk, udah dijual, udah ditempelin di aplikasinya, kita mau pesan, nggak dilayani. Nggak ngerti kalau ada pesanan kayak gitu. Nah, itu tantangan besarnya kita. Tetapi kita harus mengedukasi supaya anggota-anggota kita yang belum biasa berjualan secara online itu sudah mulai bisa, karena memang tantangan kita bagaimana membuat anggota kita ini naik kelas, anggota kita ini melek teknologi gitu. Itu tantangan besar kita nanti. Maka kalau tadi Bu siapa ya tadi yang dari NTT itu, bagaimana strateginya? Justru itu menjadi PR besarnya kita untuk merumuskan di rencana kerja koperasi, membuat strategi supaya dengan aplikasi yang sekarang sudah ada tambahan Minimart itu menjadi daya tarik untuk masyarakat, untuk calon-calon pembeli ini bergabung menjadi anggota. Itu saya kira yang menjadi target sasaran kita. Itu tambahan sedikit. Oke, terima kasih Suster. Untuk Ibu Juan dari CO Bima. Ya, dari CO Bima. Itu jawaban dari Suster tadi ya. Terkait nanti detail tentang Lacimart akan disampaikan di tanggal 12. Semakin penasaran nih, tanggal 12 ini bahasanya akan sangat menarik tentunya. Tapi akan menjadi lebih menarik apabila di sekitar 2 minggu ini ya, menuju tanggal 12, Bapak Ibu dan hadirin sekalian sudah mencoba untuk minimal mengimplementasikan Minimart di koperasinya masing-masing. Jadi dengan seperti itu nanti akan ada gambaran, oh ternyata prosesnya seperti ini. Nah, ketika sudah mendapat gambaran bagaimana proses transaksi online ini akan berlaku di koperasi, nanti diskusi di tanggal 12 akan menjadi lebih menarik. Tapi kalau misalkan di Minimart ini belum dicoba, nanti di Lacimart akan semakin bingung mungkin ya, karena anggotanya juga masih belum terbiasa dengan jenis transaksi online mungkin. Nah, tapi akan sangat lebih baik apabila fitur Minimart ini dicoba untuk diterapkan, dan nanti pasti akan ada inputan-inputan baru, ada masukan-masukan baru juga terkait yang disebutkan Suster tadi tentang apa kebutuhan yang dan tantangan yang akan dijawab oleh koperasi dengan Lacimart dan Minimart ini. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu Juan? Ya, cukup jelas dan terima kasih, Mas. Oke, sampai jumpa lagi nanti di tanggal 12 ya. Harus hadir ini berarti. Ditunggu. Oke. Silakan untuk Bapak Ibu sekalian. Silakan, ada yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu terkait Minimart ini. Dan saya rasa memang sangat tepat bahwa Minimart ini karena didesain dengan sederhana dan sangat mudah digunakan, namun memiliki pengalaman yang juga tidak kalah hebat dengan Lacimart, karena
dengan Minimart ini bisa menjadi gerbang atau bisa menjadi media untuk memberikan edukasi kepada anggota koperasi bagaimana cara berbelanja online yang baik, kemudian bagaimana cara melakukan transaksi online, dan juga tentunya mengedukasi tentang bagaimana memasarkan dan mengelola produk-produk untuk dijual secara online. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian dan hadirin yang ada di ruangan Zoom pada siang hari ini. Apabila ada pertanyaan, silakan untuk dinyalakan mikrofonnya dan disampaikan. Selamat pagi, Pak. Iya, selamat pagi. Saya Abdullah, Pak, dari Kopkar Indogorsa. Oh, iya. Silakan Pak Abdullah. Mengenai aplikasi ini, apakah bisa terintegrasi dengan laporan keuangan Pak di ujungnya? Untuk Minimart ini ya? Iya. Ya, oke. Ada lagi atau cukup? Cukup itu juga. Oke. Silakan Taufik. Ini pertanyaan terkait teknis ya ini ya. Apakah Minimart ini bisa terdeteksi dengan laporan? Bagaimana, Saudara Taufik? Halo, suara saya kedengeran nggak ya? Halo, Mbak. Pertanyaan kurang jelas suaranya. Oke. Jadi ada pertanyaan, apakah fitur ini nanti bisa terintegrasi juga dengan laporan? Pasti bisa terintegrasi, Bapak Abdullah, karena kan si Minimart ini kita masih pakai core bankingnya itu masih dipakai itu yang yang Bapak Abdullah pakai yang Sakti ya. Ya, Sikundo termasuk, Pak. Iya, Sikundo. Karena nanti laporannya itu masuk ke Sikundo juga, Pak. Oh. Jadi aplikasi ini terintegrasi antara Sikundo, Saktiling, dan Laci. Untuk barangnya, untuk laporan penjualannya, Ibu bisa cek di Lacinya, tetapi untuk laporan keuangannya, Bapak Ibu bisa cek di Sikundo atau admin Saktilingnya. Termasuk laporan persediaan akhir ya, Pak ya? Untuk laporan persediaan akhir, Bapak Ibu bisa cek di Lacinya. Jadi iya di Laci. Kan kalau misalnya untuk Sikundo Sakti itu lebih ke core banking ya, Pak, untuk laporan keuangan. Kalau untuk Laci, kita lebih dihususkan untuk pengelolaan barang. Nah, jadi ada pembagiannya, Bapak Ibu. Iya. Mungkin itu sudah cukup jelas, Bapak Abdullah. Ya, terima kasih, cukup. Clear. Oke. Jadi ini bisa terintegrasi Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak perlu khawatir apakah nanti transaksinya akan tercatat di laporan atau enggak. Nanti untuk teknisnya akan dijelaskan oleh tim support ketika pelatihan atau semacamnya. Selanjutnya apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Halo Mas, mau tanya Mas. Silakan dengan Bapak siapa dan dari mana? Dan Viko dari Bunga Tanjung. Oke, silakan Bapak Viko dari mau tanya kalau yang untuk lokasi pengambilan barang itu bisa ditambah lagi nggak Mas? Soalnya kan lokasi Kopdit kami itu tersebar jauh-jauh Mas. Oke. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak Viko. Terima kasih. Oke, silakan dijawab Mas Rio dan Mas Taufik. Apakah lokasi pengambilan barang ini bisa di-set lebih dari satu atau hanya ada di satu koperasi atau satu saja? Silakan.
Baik, terima kasih Mas Tania ya. Oke, baik Pak. Nah, untuk tempat pengambilan sendiri sebenarnya ya bisa di mana aja. Artinya yang menentukan adalah koperasi ya. Terutama kalau koperasinya sudah melayani lebih dari satu kantor pelayanan. Ya mungkin kan bisa dilihat juga ya ketika pada saat pemesanan kan admin koperasi itu sudah tahu oh yang pesan ini dari cabang mana. Nah, disitulah cabangnya mempersiapkan atau nanti di apa namanya di saat di minimat ya di minimat itu diatur untuk promosi barangnya, misal nanti ada label misalnya ini khusus untuk barang yang ada di cabang ini, misalnya seperti itu ya. Nah, jadi sangat memungkinkan sekali ya bisa dimanapun, asal ya nanti koperasi tentukan aja atau barang-barang tersebut emang tersedia kan khawatirnya barang yang dipublish itu hanya tersedia di kantor pelayanan tertentu. Kecuali kalau misalnya barang tersebutnya di semua pelayanan ada, itu bisa di mana aja sebenarnya. Karena kan admin udah tahu, oh ini yang pesan dari anggota kantor ini. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi bisa saja tinggal nanti koperasi yang ngatur. Mungkin dari saya itu. Oke. Tadi jawaban dari Mas Rio, Pak Riko, apakah sudah cukup jelas? Sudah Mas, terima kasih. Oke, jadi nggak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, apakah barang ini nanti bisa diambil di beberapa tempat dan jauh nih. Yang menentukan adalah koperasi, jadi mau diambil di mana nanti tergantung koperasinya dan itu berarti jawabannya bisa. Baik, semakin menarik pertanyaan yang muncul. Silakan Bapak Ibu sekalian apabila ada pertanyaan terkait dengan fitur minimal di Saktiling, silakan untuk disampaikan. Silakan nyalakan mikrofon dan mohon disampaikan nama dan asal instansinya. Oke, belum ada. Kita masih punya waktu sampai jam berapa Mas Rio? Maksimal jam 12 ya, karena ada teman-teman mungkin ada yang ingin melaksanakan sholat Jumat ya. Oke. Maksimal jam 12, tapi ini udah mulai diam nih Pak. Kalau diam gitu moderatornya yang bingung nih. Apa nanti perlu ditek satu-satu ini? Halo Mas. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian. Ya. Halo. Ya, silakan. Baik, saya Tony dari Harapan Kita Medan, Sumatera Utara, Mas. Oh iya, silakan Pak Tony. Progres lajimatnya saya rasa begitu luar biasa. Tapi kita dari Harapan Kita ingin memang progres minimal ini saya tadi sudah mengikuti cukup bagus karena lajimat itu skupnya lebih besar. Jadi kita di koperasi agak kesulitan untuk sosialisasinya ke anggota. Yang pertama pertanyaan saya setelah ini langkah yang mau kita lakukan bagaimana? Bagaimana cara pengajuannya ke SKK? Langsung dikasih login kah? Kita untuk dashboardnya atau gimana? Kedua, tadi yang dijelaskan Mas Taufik itu cukup bagus. Tapi pertanyaan saya, Mas, ada nggak dia sistem tracking barangnya? Jadi barang itu kan tadi kan udah dipesan lewat Saktiling, anggota udah transfer nih. Terus ada notif pemberitahuan bahwa akan dikirim atau di mana? Ada nggak di kita nanti di dashboard lajimat itu sistemnya kayak barangnya sudah dikirim lagi di PK sudah diterima, jadi barang itu sudah diterima atau gimana nanti supaya barang itu udah diterima jadi ada laporan yang gitu Mas. Kalau di Shopee kan ada itu kan trackingnya lagi dikirim lagi di PK sudah diterima oleh
yang bersangkutan itu kalau bisa ada gitu kan. Jadi memudahkan admin juga mengecek itu barang udah sampai nggak ke yang bersangkutan. Terus saran dari kita juga, dari harapan kita, ini kan dari kemarin-kemarin Zoom-nya bahasnya tentang aktif, acimat, minimat. Kalau bisa sekali-sekali Mas Ramia, kalau bisa dibuatlah Zoom untuk core banking secundonya, bagaimana langkah secundo ini ke depannya. Karena kan secundo ini pun banyak yang mau dibedah di kita juga. Karena laporan-laporan untuk sistem kredit, sistem akuntingnya masih banyak juga ini yang mau kita sampaikan. Bisa dibuatlah Zoom meetingnya tentang secundo, khusus secundo, perkembangan secundo ini mau kemana larinya nanti gitu. Jangan kasih lajimat gitu kan. Itu dia Mas. Saran dari harapan kita hanya seperti itu Mas. Oke. Kembali ke Mas Ramia. Oke. Terima kasih Mas Tony. Pertanyaan pertama adalah tentang bagaimana teknis untuk pengajuan fitur ini, pengaktifan fitur ini ke PT SKK. Mungkin nanti ini boleh dijawab oleh Mas Rio dan juga mohon untuk tambahkan Sister. Kemudian adalah apakah di Minimat dan di Lajimat ini ada sistem tracking atau apakah ada notifikasi terkait status barang yang sudah dipesan? Kurang lebih begitu ya Pak Tony. Ini nanti tolong dijawab oleh Mas Taufik. Silakan Mas Rio terlebih dahulu. Oke, baik Mas Rania ya untuk menjawab pertanyaan dari Bang Tony ya dari harapan kita Belawan. Untuk pengajuannya ya silakan ya bisa melalui surat ke SKK artinya untuk pengajuan aktivasi minimatnya ya seperti biasa ya Bang Tony ya, administrasinya seperti itu ya. Kemudian untuk apa tracking tadi ya Mas Rania ya. Nah, kalau minimat ini bedanya kan kalau untuk barangnya itu diambil langsung ya ke kantor koperasi ya. Nah, jadi ketika nanti sudah pesan ya, nanti koperasi cek, oh ada yang pesan nih. Nah, disiapkan, nanti diinfokan aja. Pak, Bu, nanti hari sekian, jam sekian diambil ya, barangnya sudah ada. Nah, seperti itu ya. Nah, kecuali yang nanti lacimat, nah itu betul ada riwayat status pengirimannya. Artinya pada saat dipesan mungkin ya ada status kayak diproses lah, dikemas dan sebagainya. Mungkin seperti itu gambarannya untuk Bang Tony ya. Mungkin ada sedikit tambahan dari saya ya, Mas Rio, Pak Tony. Ya. Untuk cara koperasi menggunakan Minimat ini kan tadi saya sudah jelasin ya, sangat mudah sekali. Bapak Ibu tinggal aktifin penyedia layanan laci dan setelah itu Bapak Ibu tinggal bisa dikonekkan sendiri ke admin Saktilingnya. Setelah itu udah selesai. Fitur Minimat sudah tersedia di koperasi Bapak Ibu. Sangat mudah sekali untuk fitur Minimat ini. Dan untuk yang tracking ya yang seperti yang tadi sudah dijelaskan Mas Rio, untuk di Minimat ini kita mungkin bisa by WA aja yang mungkin jika ada anggota yang pesan bisa dihubungi via WA. Kalau misalnya barangnya sudah ready silahkan diambil ke lokasi pengambilan, atau karena di Minimat ini belum ada tuh sistem tracking, karena kan kita Minimat ini bukan semacam kayak marketplace ya Pak Tony, jadi skupnya masih kecil. Nah mungkin nanti di Lacimat baru skupnya lebih luas. Untuk status pesanannya juga mirip-mirip kayak Shopee lah. Jadi nanti lebih jelasnya di tanggal 12 Agustus sih. Saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Itu begitu Pak Tony. Mungkin dari saya udah cukup. Oke, sama tadi ya satu lagi
minta diusulkan jadwal untuk bedah Sikundo ya. Oke, baik Bang Tony, mungkin ini jadi usulan yang mungkin kami jadwalkan ya untuk bedah Sikundonya ke depan mau ngapain ya. Kita jadwalkan ya Bang Tony ya. Nanti kita kumpul lagi seperti ini ya, khusus untuk bedah Sikundonya. Oke, terima kasih Mas Rio dan Mas Taufik untuk jawabannya. Bagaimana Pak Tony, apakah sudah clear? Sudah Mas, sudah clear Mas. Oke, untuk usulan tadi nanti akan diproses oleh tim support, ditunggu saja. Terima kasih juga atas usulan tentang diskusi core banking tadi ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan kita masih punya waktu. Halo. Iya, silakan. Ya, selamat siang teman-teman. Mohon maaf terlambat sangat jauh ini, nggak bisa mengerti apa yang disampaikan dari para narasumber yang sebelumnya. Tinggal buntutnya aja untuk usul dan sebagainya. Nah, saya hanya ingin usul saja. Kemarin saya sudah menyampaikan untuk trial ya, untuk ikut trial, tapi sampai saat ini belum dapat kabar gitu. Mohon nanti pencerahannya bagaimana untuk bisa ikut trial. Kemudian yang kedua, saya sepakat dulu saya juga sudah menyampaikan kita membedah yang namanya Sikundo ya. Sekarang sudah seperti apa, pengembangannya akan seperti apa. Termasuk kita harus sudah berpikir laporan keuangan itu harus sudah berdasarkan standar akuntansi SAK etap ya. Sehingga SAK etap ini sudah harus menjadi sebuah kebutuhan dari sebuah koperasi kita. Sesuai dengan permen atau undang-undang ya. Sejak tahun 2015 kalau nggak salah, sehingga di tahun 2021 ini pengembangan Sikundo apakah sudah mengarah ke SAK etap untuk laporan keuangannya. Yang lain tentu saja sesuai dengan karakter masing-masing di koperasi atau CO gitu. Kemudian yang ketiga, ini untuk launching tadi kok ada istilah mini mat sama lacimat, bedanya apa ya? Saya nggak ikut dari awal. Oke. Itu aja yang bisa kami sampaikan, Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Terkait untuk pertanyaan nomor 2, karena diskusinya terlalu out of topic di diskusi kita siang hari ini, mungkin akan kita diskusikan di luar kegiatan. Kemudian untuk soal trial ini nanti bisa ditanggapi oleh Mas Rio, dan kemudian untuk ini supaya juga menyegarkan kita semua, bisa nanti tolong narasumber kita Mas Taufik diberikan penjelasan terkait perbedaan yang lebih clear antara minimart dan lacimat. Jadi kita juga semakin paham nanti. Silakan Mas Rio terlebih dahulu. Oke, baik Mas Rania ya. Untuk teman-teman ya, kemarin setelah sesi awal mungkin tanggal 8 Juli ya, yang sudah kita sampaikan ya, lacimat tapi yang mini ini ya, minimat ini ya, ada 3 lembaga yang sekiranya udah ingin implementasi. Nah itu kita udah jadwalkan ya. Nah, sambil kemarin kita lagi mempersiapkan juga panduannya. Artinya nanti panduan ini sebagai panduan untuk teman-teman ya yang akan implementasi minimat ya. Nah, sekarang kan udah siap. Nah mungkin setelah acara ini kita siapkan akunnya, kita akan berikan plus panduannya ya. Nah, mungkin ditunggu saja ya. Itu ada 3 kalau nggak salah, dari Kopdit Sejahtera ya, Cibinong, kemudian Kopdit Adil tadi ya, Pak Sugeng ya, terus ada Kopdit Tanjung juga ya. Nah, mungkin itu nanti setelah ini kita berikan akun sama panduannya. Mungkin teman-teman yang lain ya, silakan kalau ada yang mau mengajukan ya, fitur minipas silakan ya disampaikan ke SKK ya. Dikirimkan suratnya aja seperti biasa ya. Terus yang tadi terkait perbedaan minimat sama lacimat ya,
Kalau minimat ini Pak, artinya untuk apa barangnya itu masih dititipkan dulu ya di koperasi, kita bantu jual lah barang-barang yang di anggota. Nanti pembayarannya via Saktiling, artinya khusus anggota ya penggunanya. Terus nanti pengambilan barangnya ya ini datang langsung ya, nanti disampaikan Pak, Bu, ini barangnya udah siap, nanti tinggal beli di koperasi. Jadi skupnya hanya seperti itu aja minimal ya. Kalau Lacimat itu ya mungkin gambarannya itu udah seperti e-marketplace yang udah ada ya, seperti Tokopedia, artinya bisa melayani anggota dan masyarakat umum ya. Nah itu nanti ada istilahnya tuh ada teknisnya lah, artinya barang yang dijual itu seperti apa, nanti pengaturan harganya, terus bagaimana di sisi penjual ya, koperasi mengedukasi ya, ketika nanti ada yang pesan harus diproses ini tahapannya ya. Paling itu dari saya, jawaban dari saya Mbak Rania buat Pak Sugeng. Sekali lagi Mas Rio, ya, kebetulan ini kan tanggal 27 itu kita di Jogja itu salah satu koperasi di DIY kemarin kita mendapatkan penghargaan tingkat nasional secara webinar. Wah, alhamdulillah, selamat ya Pak ya. Lah kemudian tanggal 27 besok kita itu ada webinar dengan pemerintah daerah kabupaten ya, dalam rangka ulang tahun koperasi, dan nanti salah satu dari koperasi yang mendapatkan penghargaan itu harus mempresentasikan kelebihannya apa sih kok mendapatkan predikat bla 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 bla, yang kita sudah 2 kali tingkat nasional itu mendapatkan penghargaan, kemudian yang kemarin itu pengurus mendapat penghargaan, sehingga kita harus ada presentasi visual. Nah, kita pengen menyampaikan bahwasanya salah satu kelebihan dari koperasi kita adalah yang sudah berbasis online untuk pelayanannya. Kemudian teman-teman yang di lapangan sudah menggunakan Sikundo Mobile. Kemudian ada M-Bankingnya Adil Saktiling, kemudian ada termasuk di sini ada Lacimat ini. Nah, nanti tolong saya dibantu, barangkali ada videonya, nanti akan saya potong untuk presentasi, atau mungkin bahan mentahnya, sehingga hari ini tim kita harus membuat video secara mendadak, dadakan terkait dengan pengembangan teknologi ini. Mungkin nanti mohon tolong untuk yang Lacimat ini bisa ditaosi, entah itu JPEG, entah itu PNG, entah itu video, singkat saja, sehingga kami nanti bisa menyampaikan bahwasanya yang namanya Saktiling itu betul-betul sakti. Dan insya Allah Yogyakarta betul akan kami upayakan untuk menjadi salah satu prospek untuk dijadikan user. Saya rasa itu. Terima kasih Mas Rio, terima kasih. Dan selamat siang teman-teman yang lain. Mohon maaf. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu. Mungkin akan kita akhiri 11.15 kali ya. Jadi silakan, masih ada waktu kurang lebih 13 atau 12 menit. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan, masih ada kesempatan di siang hari ini terkait dengan fitur baru di Saktiling bernama Minimart. Mas Rania. Ya, silakan. Tadi hari ini internet saya sedang bermasalah. Jadi sejak tadi itu keluar masuk. Saya nggak bisa menerima seluruh bagian materi secara lengkap. Ini kan direkam ya, recording ya. Hasil rekamnya bisa dibagikan atau diupload di YouTube nanti ya. Oke, ya. Supaya yang termasuk Pak Sugeng tadi datangnya terlambat, tadi bisa mengikuti dari awal. Ya, terima kasih Mas.
Oke, Mas Rio bisa nanti tolong diunggah ke YouTube ya. Ya, ini udah kita record ya, artinya nanti mungkin kita upload dulu YouTube biar bisa diakses sama teman-teman semua ya. Oke. Terima kasih Mas Rio. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian, apabila masih ada pertanyaan. Oke, hanya sekedar mengingat saja bahwa selain kegiatan pada siang hari ini, pada tanggal 12 Agustus nanti, kami juga akan melaksanakan kegiatan yaitu tentang kupas tuntas Lacimat yang nanti akan diselenggarakan secara online juga. Jadi silakan untuk dicatat tanggalnya dan disiapkan sehingga nanti lebih prepare dan semoga aja nanti yang hadir di sini juga bisa ikutan semua. Oke, ada yang ingin disampaikan? Atau ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian yang telah hadir? Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, barangkali mohon Sister Linda untuk memberikan closing statement untuk kegiatan pada siang hari ini. Silakan Sister Linda. Ya, terima kasih Mas Rania. Ibu Bapak yang terkasih, pada kesempatan ini saya kira baik dalam acara bedah Saktiling dengan tambahan fitur Minimart. Kalau tadi sudah menyinggung banyak soal nyerempet soal Lacimat, saya kira ini menjadi tanda yang cukup bagus untuk kita bersama bahwa Bapak Ibu memang mulai memikirkan bagaimana koperasi kita mengarah kepada koperasi digital. Tetapi untuk masuk kepada pintu itu, mau tidak mau kita harus melangkah bagaimana kita menyiapkan anggota kita untuk mau melakukan sebuah perubahan. Dan ini bukan persoalan yang mudah. Habitus untuk membangun sebuah perubahan pada anggota-anggota kita, khususnya yang nanti akan dijadikan mitra, itu harus terjadi dengan kita melakukan pendampingan mereka, edukasi yang harus disiapkan sebagai lembaga yang memang concern di sana, bagaimana mereka mulai menyiapkan langkah perubahan ini. Kalau mereka siap untuk menjadi mitra yang nanti akan bergabung di Lacimat, maka bantulah anggota-anggota kita untuk menyiapkan produk mereka menjadi lebih baik. Sehingga memang punya daya tarik, punya daya jual yang bisa nanti disiapkan. Nah, pintu masuk Minimart ini nanti yang bisa kita lihat mana yang layak dijadikan mitra yang akan bergabung di Lacimat. Uji seleksinya ada di sini nanti. Nah, saya kira PT SKK yang sudah menyiapkan dengan fitur Minimart ini perlu diapresiasi juga sehingga Bapak Ibu yang sekarang sudah menggunakan produk-produk PT SKK lewat Saktiling ini juga sudah mulai menggunakan Minimart sebagai langkah uji coba kita, melihat habitus di anggota-anggota kita, siapkah mereka bersaing ke arah digitalisasi ini. Saya kira itu menjadi PR besar kita sebagai penanggung jawab di koperasi. Saya kira itu Mas Rania sebagai penutup. Terima kasih. Terima kasih Sister Linda. Dan itu ada pertanyaan pamungkas ya tadi dari Sister Linda untuk Bapak Ibu dan kita semua yang ada di ruang ini. Siapkah kita untuk bersaing? Nah, ini yang menentukan siap atau tidak adalah dari kita sendiri. Dan nanti silakan untuk bagikan di media sosial terkait acara ini dan jangan lupa ikut hadir juga nanti di tanggal 12 Agustus tentang kupas tuntas Lacimat. Dan itu akan menjawab banyak pertanyaan yang mungkin di siang hari ini masih terjawab tipis-tipis. Ya, oke. Terima kasih juga untuk narasumber pada siang hari ini, Mas Rio dan Mas Taufik, yang telah membagikan informasi tentang fitur baru Saktiling Minimart, dan terima kasih juga untuk seluruh hadirin yang telah
menyempatkan waktu di siang hari ini untuk bergabung bersama kami di ruangan ini, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Rani Amina, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan selamat siang. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Nanti jangan lupa Agustus kita kumpul lagi ya. Kita bahas apa lacimatnya. Terima kasih Mas dan Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Terima ya. kasih. Selalu sehat selalu ya Bapak dan Ibu, teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Dibantu moderator. Suster Linda. Halo Suster Linda. Siapa nih iki sing urung tak sapa iki? Mbak-mbaknya ada nggak ini mbak-mbaknya Mas? Aku urung disapa Pak Sugeng. Siapa ini? Perlu apa? Wedang apa? Kirimi gratis Pak Sugeng. Wah, Bungkus. Yang penting ini ada WA yang masuk itu loh. Sampel. Ngendi? Lampung toh. Waduh, Lampung. Ongkos Bogor. Ongkos kirimnya sama apa? Beli wedang wohnya lebih mahal ongkos kirimnya. Mending tak kirimi duit tuku dhewe. Asak bagor. Sampel. Oke, sehat terus teman-teman. Iya, ya sudah pamit ya semuanya. Ya, yuk, selamat siang. Assalamualaikum. Kita juga pamit. Salam.